Si Idiot dan Sang Singa. Suatu ketika, tepatnya pada pukul 5 sore di Sabtu malam, Scott diwarisi semua kekayaan dari ayahnya. Tepat pada pukul 7, dia mengadakan sebuah pesta besar, di mana dia mengundang semua temannya dan juga memberi mereka hadiah yang mahal. Pada pukul 9, Scott memutuskan untuk membeli lukisan yang sangat mahal atas salah satu saran dari temannya. Dan Scott bahkan belum setengah selesai saat itu. Pada saat pesta berakhir, Scott telah menjadi pelindung bagi kanguru di Australia, membeli sebidang tanah di bulan yang tidak akan pernah bisa dia kunjungi, dan mengumumkan pesta yang lebih megah untuk hari berikutnya. Mereka mencintaiku dan aku menyukainya. Mereka tidak mencintainya, dan Scott akan segera mengetahui hal itu. Dalam minggu-minggu berikutnya, Scott membeli sebidang tanah di Mars, menjadi penjaga bagi lebih banyak kanguru, dan mengadakan pesta demi pesta sampai dia bangkrut, sangat bangkrut. Orang-orang yang dia pikir adalah teman-temannya. Kemudian mereka pergi, dan sekarang Scott harus menjual rumahnya untuk membayar biaya pendidikan kanguru. Teman-temanku tidak mencintaiku. Aku sangat bodoh. Kau tahu, Scott, aku biasanya tidak setuju denganmu, tetapi aku setuju dengan ini. Kau bodoh. Kau sangat bodoh. Faktanya, kau adalah orang terbodoh yang pernah ada di muka bumi ini. Faktanya, jika orang bodoh bisa terbang, kau akan selalu berada di udara. Faktanya... Ya, aku mengerti. Kau tidak perlu terlalu menekankannya. Baiklah, harap tutup pintu saat kau keluar. Tapi, Paman, kemana aku harus pergi? Aku tidak punya rumah. Aku tidak punya uang. Itu bukan masalahku. Sebenarnya kau punya uang lebih banyak daripada yang aku miliki. Tetapi kau tidak belajar menghargainya. Dan jika aku membiarkanmu tinggal di sini setelah semua yang kau lakukan, kau tidak akan pernah belajar. Itu berima dengan cukup baik. Aku seorang penyair dan aku bahkan tidak tahu itu. Oke, selamat tinggal. Dengan berat hati, Scott meninggalkan rumah pamannya. Hei, Scott. Ini apel. Nikmatilah. Dengan berat hati dan sebuah apel, Scott meninggalkan rumah pamannya. Dia berjalan keliling kota dengan kepala tertunduk, menyesali bahwa dia telah menghabiskan semua kekayaannya untuk hal-hal yang tidak perlu. Setidaknya ada kanguru yang bahagia. Oi, pemuda, itu tempatku. Oh, aku minta maaf, Tuan Pengemis. Aku akan duduk sebelah sini. Oi, namaku bukan Tuan Pengemis. Oh, maaf. Siapa namamu? Namaku Bon. James Emmanuel de Goza de Nomno. Wow, bagaimana kau bisa mengingat nama itu? Latihan membuat pria menjadi sempurna dan aku telah mempraktikannya sejak aku masih kecil. Kau baru di sini? Iya. Scott memberitahu dia bagaimana hidupnya menjadi pasang surut dalam beberapa minggu terakhir. Aku ingin menyebutmu bodoh, tapi itu akan menghina orang bodoh lainnya. Tapi kau bukan orang pertama yang aku lihat kehilangan semua kekayaannya dalam sekejap. Ada banyak. Dan percaya atau tidak, itu adalah perbuatan keberuntungan. Keberuntungan? Iya, keberuntungan. Kau tahu, berdasarkan apa yang kau katakan padaku, tampaknya keberuntunganmu sangat baik kepadamu. Tapi kau menyinggung perasaannya dengan tidak menjaga hadiahnya. Sekarang dia telah lari darimu. Oh, apa yang harus aku lakukan sekarang? Jika aku menjadi kau, aku akan mencarinya. Temukan dan coba rujuk dengannya, dan jadilah beruntung lagi.
Dan mengapa kau tidak mencoba mencari keberuntunganmu? Siapa bilang aku tidak beruntung? Aku bisa makan 3 kali sehari, seluruh kota adalah rumahku, dan orang yang lewat baik kepadaku. Itu cukup keberuntungan untukku. Dan itu juga percakapan yang cukup untukku. Sekarang, tolong tinggalkan aku. Oh, baiklah. Terima kasih. Scott mulai memikirkan keberuntungannya dan tidak menyadari ketika dia telah tertidur. Dia bermimpi di mana dia melihat bahwa keberuntungannya adalah manusia seperti dirinya yang berdiri di atas gunung yang tinggi, tampak sedih seperti Scott sendiri. Hah? Itu keberuntunganku. Dia terlihat sedih. Aku harus menemukannya. Lalu keesokan paginya, Scott berangkat ke gunung dengan pohon berdaun ungu. Dia menyeberangi sungai, berjalan melewati kota, dan melewati hutan. Sampai dia tiba di suatu tempat di mana dia melihat seekor singa duduk di atas batu besar di tepi sungai. Oh tidak. Jangan takut manusia, lanjutkanlah. Oke. Scott mulai berjalan, sedikit tidak yakin ketika singa memanggilnya lagi. Bolehkah aku bertanya, tapi mau kemana kau? Aku akan menemukan keberuntunganku. Keberuntungan. Aku telah melihatnya berjalan seminggu yang lalu di sini. Tampak persis sepertimu dan merupakan orang yang sangat bijak. Begini saja. Tanyakan pada keberuntunganmu apa obat untuk penyakitku. Aku telah sakit selama 7 tahun. Jika kau menemukan obat yang tepat, aku akan membalasnya. Scott mengangguk dan melanjutkan perjalanannya. Segera dia menemukan kebun yang indah dengan segala jenis buah-buahan. Karena lapar, dia mengambil beberapa buah dan mulai memakannya. Tapi semuanya terasa pahit. Ini sangat pahit. Aku tahu. Hah? Kau siapa? Aku adalah pemilik kebun buah ini. Siapa kau? Dan kemana kau akan pergi? Namaku Scott, dan aku akan menemukan keberuntunganku. Oh, tolong tanyakan keberuntunganmu. Apa obat untuk kebunku? Aku telah mencoba setiap trik di buku, tetapi tidak pernah ada pohon yang menghasilkan buah yang manis. Scott mengangguk dan melanjutkan perjalanannya. Segera, dia menemukan sebuah rumah megah yang terletak di taman yang indah, yang penghuninya hanyalah seorang putri cantik. Kau ini siapa? Dan mengapa kau datang ke sini? Lalu, Scott akhirnya menceritakan kisahnya dan sang putri begitu sangat terkejut mendengarnya. Hebat sekali! Kau tahu, aku memiliki rumah yang indah ini dan semua kekayaan dunia. Tapi aku memiliki kesedihan yang tidak diketahui yang selamanya tumbuh di hatiku, dan aku telah menghabiskan hidupku dengan sedih sepanjang waktu. Aku mohon, tanyakan keberuntunganmu tentang aku dan obat untuk kesedihanku. Scott berjanji pada sang putri dan melanjutkan perjalanannya. Segera, dia mencapai gunung dengan pohon yang berdaun ungu. Di sana dia melihat duduk di tepi tebing, keberuntungannya menatap cakrawala. Akhirnya, aku telah menemukanmu. Kenapa kau datang ke sini? Aku tidak ada hubungannya denganmu lagi. Tapi Scott tidak akan kembali. Dia berlutut dan menuangkan semua keluhannya. Dia berjanji dia akan berubah dan bertindak bijak di masa depan. Kumohon ikut denganku. Aku telah berubah. Keberuntungan menatapnya dengan seksama dan kemudian tersenyum. Baiklah, mungkin kau telah berubah setelah semuanya. Kembalilah dan aku akan bergabung denganmu dalam beberapa hari. Hebat sekali. Terima kasih banyak. Aku akan menunggumu. Oh, aku hampir lupa. Scott menanyakan keberuntungannya tentang hal-hal yang telah dia janjikan untuk ditanyakan. Keberuntungannya mendengarkan dan menjawab ketika pertanyaan tersebut. Senang dan puas, Scott meninggalkan gunung dengan senyuman lebar di wajahnya. Lalu,
Dalam perjalanan pulang, Scott bertemu lagi dengan sang putri. Putri, kesedihanmu akan hilang dan kebahagiaan akan segera tiba segera setelah kau menikah dengan pria pilihanmu. Selanjutnya, dia bertemu dengan tukang kebun. Ada emas di mata air yang mengalirkan air yang kau gunakan untuk mengairi kebunmu ini. Tanaman menyedot partikel emas yang menyebabkan buah menjadi pahit. Singkirkan emasnya dan buahmu akan manis kembali. Dan akhirnya, Scott bertemu sang singa dan memberitahunya bagaimana dia menemukan keberuntungannya dan pesan yang dia berikan kepada sang putri dan juga tukang kebun. Hebat sekali. Bukankah sang putri menghadiahimu atas pesan itu? Tidak juga. Walaupun dia mengatakan bahwa dia menyukaiku dan ingin lebih mengenalku dan kemudian menikahiku, tapi aku menolak. Kau tahu, aku menjadi sangat bijaksana sekarang. Aku mengerti. Dan apa yang dikatakan tukang kebun itu? Oh, itu cukup lucu sebenarnya. Dia mengambil emas itu dari mata air dan memberikan semuanya kepadaku. Tapi aku menolak dan mengatakan bahwa aku tidak mau untuk merepotkan diri sendiri dan membawa barang yang begitu berat. Kau tahu, aku menjadi sangat bijaksana. Aku mengerti. Dan obat apa yang keberuntunganmu buat untuk penyakitku? Oh, itu yang paling sederhana. Yang harus kau lakukan adalah melahap kepala orang paling bodoh yang pernah kau temui. Dan kau akan sembuh. Mendengar ini, singa tersenyum. Demi surga, keberuntunganmu memang sangat bijaksana. Tapi aku rasa aku tidak akan pernah menemukan orang paling bodoh selain dirimu. Dan dengan itu, singa itu meraung dengan ganas dan melompat ke udara menuju Scott. Aku sangat tidak bijaksana. Scott menyadari bagaimana dia selama ini dan berlari dengan sekuat tenaga. Singa itu mengejarnya, tetapi karena singa itu sakit, dia tidak dapat menyusulnya dan segera berhenti. Scott berlari, dan berlari, sampai akhirnya dia kembali ke kota lagi. Oi, pemuda, apa kau menemukannya? Oh, jangan tanya. Lalu, Scott menceritakan semuanya. Pengemis itu tertawa lalu berkata, Anak muda, izinkan aku memberitahumu. Aku sangat percaya pada keberuntungan. Tetapi aku juga tahu bahwa semakin keras kau bekerja, semakin banyak yang kau miliki. Jadi jangan putus asa. Bekerja keras dengan hati dan dedikasi, dan suatu hari keberuntunganmu akan datang mencarimu. Dan ketika datang mencarimu, mengetuk pintumu, kau harus menjawab. Scott mengangguk sambil berpikir. Dia menyadari bahwa dia bodoh karena telah menolak putri dan emas itu dan mengatakan yang sebenarnya kepada singa. Semua itu berpikir bahwa keberuntungannya akan menjaganya. Scott juga menyadari bahwa keberuntungan sepertinya selalu melawan orang yang bergantung padanya. Dia berterima kasih pada pengemis itu dan melanjutkan perjalanannya, bertekad untuk mencari pekerjaan dan bekerja keras untuk mendapatkan kembali hartanya. Scott benar-benar berubah. Dan hari Sabtu itu, tepat pada pukul 1 siang, saat dia berjalan di kota, pengemis itu pun tersenyum dan berubah menjadi dirinya yang sebenarnya. Keberuntungan Scott.